masuk pada penjelasan yang sesudahnya, kita jelasin sedikit. Pelajaran hari ini kita berbicara tentang keutamaan orang yang bersabar dalam berbagai musibah. Tidak ada manusia yang lepas daripada ujian. Selagi hidup di dunia ini, memang dunia ini negerinya ujian. Dan biasanya semakin soleh seseorang, itu ujiannya semakin berat. Ujian apapun itu. Dan umumnya ujian yang dirasa berat, yaitu ketika seorang tinggal wafat oleh orang yang dicintainya. Biasanya begitu, ya. Ditinggal wafat oleh ayahnya, ibunya, kakaknya, adik atau anaknya, ya. Saudaranya. Itu pukulan yang membuat hati seorang merasa duka cita yang dalam. Nah, ini pelajaran kita hari ini berbicara tentang kesabaran. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung tinggi kesabaran. Sehingga bila mana ada hamba-hambanya Allah yang di dunia ini bersabar, dia mendapatkan magam yang luhur di sisi Allah. Di dunia dia jadi orang mulia, di sisi Allah jadi orang yang agung. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan sebagian daripada mereka para pemimpin yang memberi petunjuk tentang perkara kami. Lamma sabaru, ketika mereka di dunia itu bersabar. Karena mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, meyakini apa yang Allah wahyukan, lalu menjalankan kehidupan ini dengan kesabaran. Akhirnya Allah jadikan para pemimpin-pemimpin dari para nabi, para rasul dan lain-lain, orang-orang saleh. Karena apa? Karena di dunia bersabar. Bahkan ujian yang terberat Allah timpakan bukan kepada kita orang biasa. Para nabi itu diuji sama Allah, beratnya luar biasa. Kenapa? Agar dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini. Bahkan orang yang bersabar ini pahalanya enggak terhitung. Allah sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah cukupkan pahala mereka dengan pahala yang tanpa batas. Salat ada batasnya, puasa ada haji ada batasnya. Tapi kalau sabar itu pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wabashiris sabirin. Kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Mereka yang ditimpa musibah, mereka berkata kami ini milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ada ayat yang cukup kemuliaan orang yang sabar. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Ada lagi ayat, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu dalam bahasa al-habs. Pengekangan, terpenjara, terikat, tertahan. Itu dalam bahasa Arab, as-sabr al-habs. Dalam syariat kita, syara'an, sabar itu habsun nafsi ala ta'atillah, wajtinabu ma'asih, wa adamu tasakhut bigadaillahi wa qadarih. Sabar itu dalam syariat kita bukan sembarang sabar. Apa itu sabar?
sabar menahan diri di dalam letihnya taat kepada Allah, sabar di dalam mengekang hawa nafsu untuk menghindar dari apa yang Allah larang, sabar tidak berontak atas apa yang Allah tentukan kepada dia dari hal yang dia tidak inginkan, yang sudah ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah. Itu sabar. Dulu ketika Rasul SAW mengumpulkan orang-orang Ansar, Rasul pernah berkata dalam sabdanya, "Amu'minuna antum?" Apakah kalian ini orang-orang beriman? Padahal semuanya orang mukmin. "Amu'minuna antum?" Fasakatu, mereka diam. Faqala Umar, "Na'am ya Rasulullah." Iya, kita beriman. Nabi tanya balik, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda kalian itu bersabar? Mereka menjawab, "Nashkur 'ala ar-rakha wa nasbir 'ala al-bala wa narda bil qada." Kami ini orang-orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah bila mana Allah memberikan kelapangan. Kami bersabar bila mana Allah memberikan ujian. Dan kami ridha atas segala ketentuan-ketentuan Allah. Itu hakikat sabar. Bahkan Nabi pernah ditanya, "Mal iman?" Wahai Rasul, apa itu iman? Qala as-sabr. Nabi jawab, sabar, kesabaran. Kalau dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan al-hajju arafah. Intisari orang haji adalah wukuf arafah. Maka dikatakan oleh ulama bisa jadi intisari keimanan adalah kesabaran. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibn Abbas mengatakan kesabaran di dalam Al-Quran terbagi 3. As-sabru fil Quran ala thalathi awjuh. Kesabaran dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala adai faraidillah ta'ala. Sabar di dalam menjalankan apa yang Allah perintah. Salat, puasa, zakat, haji. Apa yang Allah perintah, walaupun kamu capek, sabarnya kamu itu falahu 300 derajat. Kamu dapat 300 derajat. Yang kedua, sabrun ala maharimillah ta'ala. Bersabar nahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal hati pengen melakukan, Anda tahan, falahu 600 derajat. Maka Anda mendapatkan 600 derajat. Yang ketiga, wasabrun alal musibah inda sajmatil ula. Yang ketiga, bersabarnya Anda ketika terkena musibah pada dentuman yang pertama, pada goncangan yang pertama, pada pukulan yang pertama kali Anda terkena musibah, Anda bersabar, Anda mendapatkan falahu 900 derajat. Anda mendapatkan 900 derajat. Kata ulama, kesabaran yang pertama dan kedua tadi, yang pertama jalanin perintah sabar, hindari diri daripada dosa sabar, ini keutamaannya di sisi Allah lebih besar daripada sabar ketika orang kena musibah. Kenapa? Karena yang pertama dan kedua itu kesabaran orang taat, ibadah, kesabaran menghindari daripada dosa, itu ikhtiari, pilihan. Ente boleh milih sholat apa kagak. Ente boleh milih maksiat apa kagak. Kalau ente milih sholat, ente milih ninggalin maksiat, maka nilai ente sangat besar di sisi Allah. Beda sama terkena musibah. Kalau terkena musibah nggak ada pilihan. Mau sabar nggak sabar, orang kena musibah. Makanya kesabaran dalam menjalankan perintah dan kesabaran menghindari daripada dosa, itu nilainya di sisi Allah lebih hebat daripada kesabaran ketika orang terkena musibah. Baiklah hadirin, kita masuk ke kitab. Dalam hadis ini diceritakan putrinya Rasul SAW, Anna bintan lahu SAW, arsalat ilaih. Ada putrinya Nabi, di dalam riwayat ada 3.
Ada yang pertama Zainab, putri Nabi yang pertama. Punya suami namanya Abul As ibnu Rabi. Punya anak ada 2. Ada Ali sama Umamah. Ada lagi putrinya Nabi yang masuk dalam hadis ini juga kata ulama adalah Ruqayyah. Yang bersuamikan Sayyidina Utsman bin Affan, punya anak namanya Abdullah. Ada lagi dalam riwayat ini juga ulama lain berkata Sayyidatna Fatimah. Yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya anak yang bernama Muhsin. Jadi Sayyidatna Fatimah punya anak selain Hasan Hussein, ada yang namanya Muhsin. Yang Muhsin ini wafat masih kecil. Jadi putrinya Rasul SAW ditinggal wafat oleh anaknya. Putrinya Nabi yang mana nih? Kata ulama antara 3. Antara Sayyidatna Zainab, atau Sayyidatna Ruqayyah, atau Sayyidatna Fatimah, atau 3-tiganya. Karena mereka bertiga punya anak wafat masih kecil. Cuman ulama lebih condong kepada Zainab, putri Nabi pertama. Punya anak ada 2, ada Umamah, ada Ali. Kalau Umamah dalam riwayat tumbuh dewasa sampai menikah dengan Sayyidina Ali. Tapi di sini pakai kalimat bintan. Kalau Ali memang wafat, tapi mesti kalimatnya bukan bintan, tapi ibnan. Ya udah, berarti ini anaknya Ruqayyah. Siapa? Abdullah. Atau anaknya Fatimah yang bernama Muhsin. Intinya anaknya Rasul SAW ditinggal wafat oleh putranya atau putrinya. Dia kirim utusan, sampein ke Aba Aneh, Ana punya anak wafat. Wa tukhbiru anna ibnaha fil maut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW enggak langsung bangun. Malah Nabi memberikan arahan. Apa kata Nabi? Irji ilaiha fa akhbirha. Buru-buru kamu kembali kepadanya, kabarin. Anna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya apa-apa milik Allah, ma akhad, apa yang diambil. Walillahi walahu ma a'ta, dan milik Allah juga apa yang dikasih. Apa yang Allah kasih milik Allah. Apa yang Allah ambil milik Allah. Jangan gusar, jangan berontak, ridho, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu memang ada ajalnya. Batas yang ditentukan oleh Allah. Amrun mubram. Famurha, maka perintahkan, kasih tahu sama putri saya itu, fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya dia bersabar, wal tahtasib, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjutan hadis ini bagaimana? Kembali itu utusan kepada putrinya Nabi. Setelah sampai berita, Nabinya nggak datang. Yang ada hanya beritanya aja. Kata abah, kata ayah, kamu disuruh sabar wal tahtasib. Maka dia bersumpah. Bersumpah layatianniha. Saya bersumpah demi Allah, balik lagi, suruh abah balik. Abah suruh ke sini, Rasul suruh ke sini. Ya, anak ngomong sama orang tuanya ya. Jadi nggak cukup dia hatinya nggak merasa nyaman hanya dengan penyampaian dari ayahnya, minta Rasul datang. Ini anak saya meninggal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersama sahabatnya Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Zaid, dan sahabat lain bangun mendatangi putrinya ini yang anaknya wafat. Digendong sama Rasulullah SAW. Itu anak lagi sakarat, belum meninggal. Tagak-agak lagi sakarat, akhirnya wafat. Ya, kata ulama ini anaknya Zainab. Nabi punya anak perempuan pertama namanya Zainab. Ada yang perempuan Nabi suka gendong di dalam sholatnya. Nabi sholat sambil gendong Umamah ini. Ini yang wafat antara Umamah atau Ali. Digendong sama Nabi, wafat. Pas wafat, meneteslah air mata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sa'ad bin Ubadah, mahadi ya Rasulullah. Apa nih ya Rasul, kok antum nangis? Antum ini utusan Allah, kok antum nangis? Nabi jawab, innaha rahmatun.
Ja'alallah fi qulubi ibadih. Ini air mata, bentuk kasih sayang yang Allah titipkan di hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang dalam hatinya punya belas kasih kepada orang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti hadis ini kita disuruh bersabar ya dalam segala hal. Walaupun ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai sekalipun. Wal Bukhari yaqulu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiya min ahli dunya thumma ihtasaba illa jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman ketika ku renggut orang yang aku cintainya di alam dunia ini. Thumma ihtasaba, lalu dia bersabar illa jannah, kecuali surga. Ya. Dan semua ada hikmahnya, saudara. Innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Nabi Isa pernah berkata, alaihi wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam, taslim, innakum, kalian itu la tudrikuna ma tuhibbun, enggak bisa sampai pada sesuatu puncak harapan yang kamu inginkan illa bisabrikum ala ma takrahun, kecuali dengan kamu bersabar atas sesuatu hal yang kamu nggak sukai. Ini anak, ini orang jadi orang hebat. Oh mungkin dari kecil udah yatim. Siapa orang mau jadi yatim? Nggak ada. Innakum la tudrikuna ma tuhibbun. Kalian nggak bisa sampai pada tingkat titik keberhasilan yang kalian harap-harap kecuali bisabrikum ala ma takrahun, kecuali dengan kalian bersabar di dalam hal yang kalian nggak suka. Ya, terkadang karena ujian bisa mendidik seorang menjadi orang hebat. Nah, itu adanya di dalam kesabaran. Wa fi haditsin man usiba bi musibatin, hadis lain, siapa orang ditimpakan kepadanya bi musibatin, suatu musibah, faliyadhkur, hendaknya dia mengingat musibatahu bi, musibah yang sedang dideritanya, bi, dengan musibah aku, maksudnya wafatnya aku. Fa innaha a'dhamul masaib, karena wafatnya aku itu musibah paling besar bagi umat Islam ya. Wafatnya Nabi itu musibah paling besar apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Kita nih musibah paling besar wafatnya Rasul. Kenapa Nabi sampaikan hadis ini? Nabi menghibur. Ujian kalian nggak ada apa-apanya. Jangan terlalu berlebihan. Ditinggal wafat pasti sedih. Tapi ingat, ada yang lebih berat. Apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Ini meringankan rasa duka cita, rasa penderitaan orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dicintai dengan mengingat wafatnya Rasulullah SAW. Dengan mengingat wafatnya Rasul, berarti emang kehidupan di dunia ini nggak ada yang abadi. Dunia ini bukan negeri yang awet, yang abadi, yang selamanya, enggak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua meninggal. Kamu, Rasul, meninggal. Dan mereka semua manusia bakal meninggal. Jadi jangan terlalu larut. Sehingga kata ulama, kalau kita takziah ada orang wafat, itu kita dianjurkan bilang apa ya? Adzamallahu ajrakum. Jawabannya al-baga'u lillah. Biasanya sampai 3 hari. Kalau udah 3 hari, hari keempat setelah 1 bulan ente ketemu dia, kata ulama, nggak usah lagi adzamallahu ajrakum. Ya. Langsung aja. Ya. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira untuk orang-orang sabar. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu istri Habib Rizik meninggal dunia. Orang takziah, orang bertakziah, lalu setelah beberapa waktu berjalan,
Kemarin ketemu, ya, Al-Fakir nggak bilang antumallahu ajrakum, tapi apa? Wabashiris sabirin. Bib wabashiris sabirin. Innallaha innallaha ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Kenapa? Karena bertakziah lebih dari 3 hari, kata ulama, makruh. Betul. Dalam fikih begitu. Saudara, Nabi kita Muhammad SAW, beliau nyuruh kita jadi tolak ukur. Kalau ente kena musibah, ukur musibah itu dengan wafatnya aku. Sayangnya, banyak umatnya Nabi yang tidak tahu wafatnya Nabi gimana. Wafatnya Rasul SAW dalam keadaan seperti apa, orang nggak tahu. Dalam riwayat ketika Rasul SAW, dalam riwayat Bukhari, ketika Rasul SAW sudah mulai berat, sakitnya berat, penderitaannya, datang Sayyidah Fatimah, nangis, nggak tega melihat keadaan Rasul SAW. Sayyidah Fatimah berkata, wa karba abata, kesian sekali ayah saya, sangat sakit ayah saya. Nabi senyum. Ini pelajaran buat kita nih. Kata Nabi, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai putriku, setelah hari ini ayahmu gak bakal sakit lagi. Ini tanda Rasul bakal wafat. Gak lama meninggal. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Apakah Sayyidatuna Fatimah teriak-teriak? Tidak. Kata Sayyidatuna Fatimah, ya abata ajaba rabban da'a. Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Allah. Ya abata jannatal firdaus ma'wa. Yang surga firdaus tempat kepergiannya. Ya abata ila Jibril nan'a. Kepada malaikat Jibril akan kusampaikan wafatmu wahai ayahku. Setelah Rasul dibawa jenazahnya ke pemakaman, mulai ditutup dengan tanah, Sayyidatuna Fatimah nggak kuat. Lihat Nabi ditimbun dengan tanah. Sayyidatuna Fatimah berkata kepada Anas bin Malik, ya Anas, atabat anfusukum antahuthu turaba antahuthu ala Rasulillah SAW at-turaba. Hai sahabat, apakah kuat hati kalian untuk menimbun Rasulullah dengan tanah? Ya. Ini hari wafatnya Rasul, musibah terbesar. Dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Tirmidzi juga disampaikan, ketika Rasulullah SAW di hari yang terakhir beliau wafat, berat betul sakitnya, pingsan Rasulullah SAW. Pas sadar, Nabi tanya, ahadratis shalah, apakah sudah datang waktu sholat? Qalu na'am ya Rasul, udah masuk waktu sholat. Apa kata Nabi? Muru Bilal falyu'adzin, suruh Bilal azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar ngimamin. Habis ngomong gitu pingsan lagi. Enggak lama siuman, sadar. Nabi tanya lagi, faqala mithla qawli ahadratis shalah, udah datang waktu sholat? Muru Bilal falyu'adzin, suruh Bilal azan, suruh Abu Bakar Siddiq ngimamin. Anda enggak kuat, pingsan lagi, sampai 3 kali pingsan. Pas sadar, Nabi minta, tolong pandu saya, pegangin saya. Nabi udah gak kuat bangun. Ya, maka datang sahabat Barirah dan sahabat yang lain mandu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar lagi sholat subuh, jadi imam. Sejarah satu-satunya di dalam Islam, imam mundur buat makmum. Nggak ada yang namanya imam mundur buat makmum, yang ada makmum maju untuk jadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi masuk, baru di ujung, itu tempat salat masjid saat itu subuh, gelap, terang.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi datang. Fana kausoh. Maka Sayyidina Abu Bakar mundur. Nengok Nabi datang, mundur jadi imam nih, mundur. Tuh, ini orang paling tebel imannya ya setelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi itu lebih agung dari segala-galanya. Lebih agung daripada Ka'bah, lebih agung daripada kiblat, mundur. Maka Nabi ngasih isyarat. Jangan berubah, tetap di situ. Akhirnya Nabi pulang. Masuk kamarnya, wafat. Nabi meninggal. Setelah selesai sholat, orang yang nemenin Rasul ngasih berita ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasul SAW wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq lari, langsung dia dia peluk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dipastiin Nabi itu meninggal atau tidak. Sahabat udah ada firasat Nabi wafat. Disitulah Sayyidina Umar mengangkat pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya tebas lehernya. Di luar angkar, ihtaz Umar, mengingkari. Sayyidina Umar nggak terima Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar di dalam mastiin Rasul wafat apa tidak. Pasti lihat Nabi betul-betul wafat. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar. Kata sahabat, agubidha Rasulullah SAW wa Sayyidina Abu Bakar, ya sahibah Rasulullah, apakah Nabi wafat? Qala na'am. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iya betul wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad meninggal. Tapi kalau kita orang beriman yang kita sembah Allah zat yang maha hidup. Jadi jangan kalian gusar. Sayyidina Umar langsung lemes. Enggak marah-marah lagi. Sayyidina Utsman langsung gagu, nggak bisa ngomong A wala B, nangis. Sayyidina Ali udah nggak keluar rumah, nangis di rumah aja. Ya, sahabat tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah Nabi disolatin? Iya, bagaimana nyolatinya? Gantian, nggak ada imam, rombongan demi rombongan, gantian. Apakah Nabi dikubur? Di mana Nabi dikubur? Nabi dikubur di tempat dicabut nyawanya. Disinilah. Itu yang saya ingat. Rasul bersabda, tidaklah Nabi dikubur kecuali di tempat dia wafat. Maka dikebumikan di tempat Rasul wafat. Shallu ala Nabi. Jadi musibah itu, saudara, wafatnya Nabi, itu musibah yang terbesar. Itu yang dikatakan oleh Rasul, kalau kalian tertimpa musibah, hendaknya mengingat musibah itu diukur dengan wafatnya aku.